Hai, aku lagi ngadain giveaway nih. Nanti bakal ada 3 orang pemenang yang masing-masing bakal ngedapetin paket mic BM800. Syaratnya gampang banget teman-teman. Yang pertama, teman-teman tinggal subscribe channelku Nadia Lestari plus channel Pintu Labirin. Abis itu teman-teman juga follow Instagramku @nadialestari.voice dan Instagram @pintulabirin.id @pintulabirin.id. Terus kalian tonton video di channel Nadia Lestari dan Pintu Labirin sebanyak-banyaknya. Dan di setiap video yang kalian tonton, kalian komen ya. Komen apa aja boleh. Kasih hashtag giveaway nutless. Giveaway nutless. Terus kalau udah nonton, kalian pergi ke Instagramku @nadialestari.voice. Jadi di setiap postinganku yang ada thumbnailnya ini, kalian komen dan hashtag giveaway nutless. Kenapa sih pakai komen di Instagram segala, Kak? Jadi itu kayak laporan gitu loh, gengs, bahwa kalian itu udah nonton video di YouTube, terus kalian laporan ke IG gitu. Komen sekali aja bakal langsung kecatat kok di databaseku. So, semoga kamu yang menang ya. Dari sekian banyak pulau indah di dunia, ternyata ada tempat yang bahkan tak boleh dikunjungi siapapun. Pulau ini diklaim terlarang karena sangat berbahaya dan dapat mengancam nyawa bagi orang yang mengunjunginya. Salah satu tempat mengerikan itu adalah Ilha de Queimada, Grande, Brasil. Sejujurnya aku agak susah sih kalau harus VO dengan suara yang dibuat-buat seperti itu. Well, in fact, banyak banget yang tanya ke aku kayak ini. Mbak, itu suaranya dibuat-buat ya? Atau gimana sih Mbak nge-switch antara suara kita sehari-hari dengan suara yang dibuat-buat seperti itu? Well, suara VO itu bukan suara yang dibuat-buat teman-teman, tapi itu adalah suara natural kita atau our natural voice atau suara sehari-hari kita, our daily voice in the best version, dalam versi terbaiknya. Jadi bukan suara yang dibuat-buat ya. Well teman-teman, suara yang dibuat-buat ketika VO itu udah nggak relevan lagi, udah nggak applicable lagi untuk dipakai di era saat ini ya, di zaman sekarang. Kalau dulu mungkin memang ada, kalau style VO zaman dulu memang Indonesia adalah negara kepulauan dengan mungkin kayak gitu, mungkin ada. Tapi kalau sekarang voice over talent itu memakai suara natural kita sehari-hari yang kita pakai sehari-hari. Tapi sekali lagi dalam versi terbaiknya. Yes, you can bring your own voice or your daily voice into the next level. Kamu bisa kok ngebawa suara sehari-hari kamu dalam versi terbaiknya ke level yang lebih tinggi teman-teman. Jadi kalau kalian pikir suara sehari-hariku kayak gini kok, gimana aku bisa VO? Sama, suara sehari-hariku juga kayak gini. Tapi gimana cara kita ngenakin suara kita ketika VO? Ini sama halnya kayak kalau juri-juri Indonesian Idol itu bilangnya, suara kamu ini bisa ngenakin lagu. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau istilahnya di olah vokal untuk nyanyi itu ngenakin lagu, sama di voice over juga gitu. Kamu bisa nggak ngenakin suara kamu? Kalau dinyanyi mungkin ya, cara kita ngenakin lagu itu dengan kita ngasih nyanyinya dikasih vibra, dikasih head voice, dikasih falsetto, dikasih improve, dikasih gaya akrobatik yang meliuk-liuk. Kayak gitu. Contohnya nih, kalau suara sehari-hari kita mungkin nyanyi cintaku bertepuk harapan tak ada. Biasa aja. Tapi gimana kalau kayak gini suaranya? Cintaku bertepuk harapan tak ada. Lalalala asmara. Nah kayak gitu, beda kan? Suara yang pertama tadi enak tapi biasa aja, nggak fales aja, tapi biasa. Nah yang kedua enak karena dikasih vibra, ada tekniknya, dialus-alusin suaranya, kayak gitu. Sama voice over juga kayak gitu teman-teman. Jadi cara kita ngenakin suara ketika VO itu ya dikasih teknik. Tekniknya kayak gimana sih? Ya kasih power di suaranya biar suaranya lebih ada muatannya. Terus kasih tone yang tepat. Misalnya untuk skrip formal kita kasih tone yang deep voice, nanti di skrip casual kita kasih tone yang medium kayak gitu. Terus habis itu artikulasinya harus baik, terus intonasinya harus nggak boleh monoton tapi harus bervariasi. Terus habis itu kita kasih mood dan kita kasih rasa di suara kita. Jadi apa yang ingin disampaikan klien atau apa yang ingin disampaikan naskah itu, skrip itu bisa tersampaikan juga pada audiens. Jadi kalau skripnya ini mungkin cerita yang sedih, nanti yang dengerin juga bisa ikut sedih. Kayak gitu, itu caranya kita kasih rasa. Jadi nggak sekedar suara sehari-hari kita langsung kita bawa VO kayak gini.
Karena pulau ini dikuasai oleh banyak ular, pemerintah Brasil telah mengeluarkan larangan. Nggak gitu teman-teman, tapi gimana cara kita buat ngenakin suara kita? Karena pulau ini dikuasai oleh banyak ular, pemerintah Brasil telah mengeluarkan larangan bagi siapapun untuk tinggal atau mengunjungi pulau ular ini. Hal ini karena ketidakmungkinan antara manusia dan ribuan ular dapat hidup berdampingan. Nah kayak gitu teman-teman. Kenapa sih VO dengan suara yang dibuat-buat, yang kayak kita gede-gedein suaranya atau yang suara nggak natural kayak gitu tadi nggak disarankan? Karena yang pertama sudah nggak applicable atau nggak relevan lagi di zaman sekarang ini. Yang kedua bikin tenggorokan sakit atau nggak nyaman karena kan dibuat-buat, bukan settingan kita sehari-hari ya, jadi agak susah gitu lah. Yang ketiga bikin capek. Pastinya kamu capek dong harus baca skrip atau naskah sepanjang itu dalam kondisi yang dibuat-buat, yang terus bikin geli kuping. Kamu kalau dengerin sendiri suara kamu dibuat-buat kayak gitu, teman-teman pasti geli-geli sendiri. Kok aneh gini ya suaraku ya? Ih, gue geli deh, gak mau deh dengerin suaraku kayak gitu. Malu dengerin suara sendirinya, itu bisa bikin kayak gitu teman-teman. Jadi voice over itu adalah your daily voice in the best version. Gitu. Beda lagi ceritanya kalau teman-teman ini lagi nge-MC formal protokoler, misalnya upacara bendera atau upacara kemerdekaan, atau lagi baca undang-undang dasar. Nah itu memang settingan suaranya harus kayak gitu. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia, atau hadirin dimohon berdiri. Itu MC protokoler. Itu memang settingan suaranya, tone suaranya harus rendah kayak gitu teman-teman, dan dibulut-bulutin kayak gitu. Beda dengan voice over, you can use your daily voice of course. Sekarang coba deh teman-teman VO dengan suara sehari-hari kalian, tapi gimana deh cara kalian itu ngenakin suara kalian? Tentunya seperti yang aku bilang tadi, dikasih intonasi, artikulasinya harus bagus, kemudian dikasih mood, rasa, apalagi ya. Banyak sebenarnya teori-teori atau teknik-teknik dalam voice over teman-teman. Yang aku sebutin tadi adalah teknik-teknik dasarnya aja. Semoga membantu ya. Jadi voice over itu bukan suara yang dibuat-buat teman-teman, tapi suara sehari-hari kita atau suara natural kita dalam versi terbaiknya. See you.